yang
selamat ketika berangkat sekolah. Setuju? Setuju? Lanjut nih. Harus melaksanakan tiket kelas. Jadi perempuan nih, belum ada perempuan Cikal kan? Tidak boleh merusak fasilitas sekolah seperti mencoret-coret meja, teks, yuk. Ini loh fasilitas sekolah. Berbulan apa berkelahi? Berbulan apa berkelahi? Ketika mau ke WC atau mau keluar dari kelas, terus setuju? Boleh lagi Run? Menghormati orang yang sedang menjadi. Nah, kita kan sering diskusi kelas kita, maka harus apa ya,
Apalagi pagi. Oke. Tidak boleh bolos sekolah. Kalau tidak berangkat, terus siapa? Sebelum masuk, dan bersalaman dengan guru. Ketika bertemu dengan guru, baris sebelum masuk kelas. Ngomong sih. Garansi satu lagi, garansi apa sih? Tidak boleh sombong. Setuju? Terus lagi berdoa sebelum memulai.
Iya. Peraturan kelasnya sudah cukup. Kira. Nah, dulu. Silakan dibacakan peraturan kelasnya. Bacakan dulu. Hakim. Ya, betul, bacakan. Berkelahi. Orang yang lagi berbicara. Jadi, peraturan yang sudah kita buat bersama. Nah, kita sudah membuat peraturan bersama. Dengarkan ini. Kita sudah membuat peraturan bersama. Coba kita kan tadi masuk 30. Coba kita buat untuk kesadaran kita masing-masing. Ya. Nah, yang pertama itu tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek nama orang tua. Nah, ini bisa kita buat menjadi sebuah kalimat yang baik sebagai acuan kita ya, Cak ya. Pedoman kita selama nanti kita belajar di kelas. Kalau misalnya tidak boleh membuli, kesadaran kalian kira-kira apa? Kalau kita gabungkan dengan tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek nama orang tua, kita ganti menjadi ini: saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, terbagi kan masuk dalam tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata kasar. Ya, gimana Cak? Saling
biasa bae. Oh. Salam. Waalaikumsalam. Sudah, Bapak, benar-benarnya sudah cair di atas. Ya. Coba, sudah padat, angkat semua. Sudah padat, yang sudah dibawa. Satu, baris, buku, satu. Oke. Terus sudah cair. Apa itu? Air. Coba air lagi. Air. Saya tadi biasa ya. Apa yang disuruh buat sekali sudah padat, sudah cair, sudah gas. Sudah padat tadi ada batu, buku, garis, cair, rata-rata air. Oke, sudah gas tadi apa? Awas ya. Baik, Anissa dan Cika. Tadi kan beberapa hari ini, beberapa waktu yang lalu, kita kan sudah menerapkan praktek budaya positif tentang kebersihan, membuang sampah, terus apa lagi ya? Kedisiplinan, kerapian, terus beriman, ya, dan bertakwa, apa namanya? Membaca tadarus ya. Mengajari kita untuk disiplin dalam kegiatan apapun. Mengajari kita dalam kegiatan apapun. Terus seneng enggak mengikuti kegiatan? Terus nyaman enggak dengan adanya budaya positif atau disiplin positif? Nyaman. Kenapa ya? Karena kita lebih bisa disiplin. Lebih disiplin ya. Cika, bagaimana Cika? Udah baik. Sama saja. Iya. Lebih disiplin ya. Oh, gitu. Tidak. Kenapa coba? Suasananya santai kah? Atau bagaimanakah?
Suasananya santai, nyaman, nyaman, terus santai, Hah? DRL. DLL dan lain-lain. Iya, boleh. Jangan suka pergi-pergi. Jangan suka pergi-pergi. Aduh, tugas ya. Ya, udah, oke, jangan suka pergi-pergi. Terus apa lagi? Tetap mengajari kita untuk tetap disiplin, Hah? bisa menghormati sesama manusia, sesama teman. Oh, ya. Terus Iya. ojek gantian. Apa lagi? Hmm, Pak Dede galak enggak ketika mempraktekkan? tidak, Apa yo? tidak, Tidak galak. tidak, cuman cerewet. Cerewet. Iya ya. Kenapa Pak Dede cerewet? Eh, supaya kita menyadari kesalahan kita. Nah, gitu. Cerewetnya gimana sih Pak Dede sih? Cerewetnya gimana? Kalau misalnya kita masuk terus ke assalamualaikum, ya kita harus mengulangi lagi. Oke, sip. Jadi selama pelaksanaan ini sudah nyaman ya saya. Ya, Terus sudah baik kah? sudah. Sudah baik. Merubah sifat kita menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Oke. Akan melaksanakan. Berarti melanjutkan ya apa yang sudah baik dilanjutkan. Oke. Terima kasih Anissa dan Cika atas umpan baliknya ya. Ya, Pak. Pak Dede juga akan mencoba berusaha lebih baik lagi. Mungkin aja lunga-lunga akan kegiatan. Ya itu jadi kekurangannya seperti itu ya. Oke, mohon maaf sekali dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Munalib, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Nah, dalam kali ini alhamdulillah selama 1 bulan ini saya sudah mencoba mempraktikkan budaya positif di kelas saya bersama dengan anak-anak saya. Nah, dalam penerapan dalam 1 bulan ini saya mencoba menerapkan yaitu disiplin positif. Dalam penerapannya selama 1 bulan ini kami kelas 5A SDN Wangandawa 02 yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan yang merupakan pembiasaan positif sebagai bentuk pelaksanaan budaya positif di kelas saya. Yang pertama yaitu perihal tentang beriman di kelas, yaitu setiap pagi kami melaksanakan tadarus Al-Quran. Yang kedua berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Dan kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan sholat berjamaah dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Sholat berjamaah, sholat zuhur tentunya ya. Nah, untuk bersih kelasku sendiri kami menerapkan kegiatan atau pembiasaan yaitu membuang sampah pada tempatnya.
kemudian kegiatan bersih-bersih kelas, yaitu dengan melaksanakan kegiatan piket harian dan pembiasaan melepas sepatu ketika mau masuk kelas, dengan tujuan yaitu agar kelas tetap terjaga kebersihannya. Nah, hal tersebut berangkat dari apa yang saya lihat, apa yang saya laksikan sebelum praktek budaya positif ini, yaitu banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, kemudian kurangnya rasa bersyukur. Yang saya lihat yaitu siswa di sini kurang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sebelum melaksanakan penerapan budaya positif di kelas saya sendiri melakukan kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas dengan mereka, membuat aturan dan membuat keyakinan kelas kami. Nanti videonya ada. Oke. Nah, selama penerapan, selama pelaksanaan berdasarkan wawancara umpan balik dari siswa, alhamdulillah mereka merasa senang dengan adanya penerapan budaya positif ini. Terus mereka juga nyaman, tidak tertekan, malah ingin melanjutkan budaya positif yang sudah dijalankan ini. Alhamdulillah. Namun dari itu semua tetap ada kekurangan dari diri saya yang perlu saya tingkatkan. Nah, seperti yang anak-anak tadi bilang, atau anak-anak dalam umpan balik tadi ya, umpan balik yang diberikan dari anak, jangan terlalu banyak pergi. Ya betul sekali, saya banyak kegiatan di luar selain di sekolah, jadi sering meninggalkan anak-anak didik saya. Maka dari itu insya Allah saya akan mencoba mampu membagi waktu dengan baik antara pembelajaran dan kegiatan saya di luar. Tentu saja kegiatan di luar saya masih berhubungan dengan pendidikan ya, yang namanya tugas dari kedinasan, maka saya harus laksanakan. Namun itu saya berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak didik saya, murid-murid saya, dan memberikan pendidikan dan pembelajaran bagi mereka, insya Allah. Selama penerapan budaya positif ini juga tidak lepas dari kekurangan, yaitu atau tantangan ya, tetap saja pasti ada. Tantangan yang saya alami yaitu tentu saja tidak akan semua siswa, tidak akan semua peserta didik akan mudah mengikuti budaya positif ini. Dari hal tersebut saya mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk menanyakan beberapa hal, untuk menggali informasi, untuk menstabilkan identitas, dan untuk membuat kesepakatan dengan anak yang mengalami masalah tersebut. Dari beberapa anak yang saya lakukan untuk segitiga restitusi, tanggapan dari mereka juga baik, alhamdulillah. Terus mereka juga menerima dengan baik, dan mereka sudah mampu membuat kesepakatan untuk dirinya sendiri untuk bisa lebih baik lagi dalam berperilaku dan bersosialisasi dengan temannya. Nah, saya kira untuk refleksi dari saya cukup. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wangan 22,
Yang kami hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri Wangan 2 yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Puji syukur kami surahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan syafaat beliau kita dapat menikmati dunia ini dalam keadaan dan kebenaran, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara hari ini adalah acara diseminasi budaya positif SDN Negeri Wangan 2 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dede Munalib. Namun sebelum masuk ke dalam acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Iwan Krisanto. Dilanjutkan pemaparan atau penyampaian materi tentang diseminasi oleh Bapak Ibu. Untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Indra Puspito, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang hormat Mas Bapak Dede Munalib selaku pengisi materi materi dari program Bupati. Pada yang hormat Bapak Ibu Guru dan penjaga SDN Wangan 2, Alhamdulillah kita berkat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita ditemukan berkat sehat walafiat dalam pertemuan yang dikatakan termasuk dari program tugas dari Pak Dede. Salam salam terbuka kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita telah kita mendapatkan sahabatnya. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini alhamdulillah salah satu guru dari kedua yaitu Pak Dede Munalib telah melaksanakan sebagai tugas selesai Pak sebagai tugas dari salon penggerak. Itulah tugas-tugas yang harus dijalani. Kita semua Pak ini anak sudah lolos, jadi apapun tugasnya harus dijalankan. Alhamdulillah Pak Dede mengawali di SD sini, semoga selanjutnya Bapak Ibu Guru nanti bisa ikut tes dan insya Allah dikasih hasil yang terbaik, yaitu lolos di salon penggerak. Bagi yang belum lolos seperti kemarin Jawa ini, tidak patah semangat Pak, tidak usah patah semangat, masih banyak kesempatan. Semoga tidak ada waktu Bapak Ibu Guru yang belum berkesempatan untuk kemarin lolos menjadi guru penggerak, tahun-tahun sebelumnya akan lolos. Bapak Ibu nanti ada mungkin beberapa hal yang akan disampaikan dari Pak Dede selaku calon guru penggerak tentang tugas-tugas beliau, yaitu yang pada ini adalah diseminasi budaya positif. Dari judulnya saja sudah ada kata positifnya nih. Tadi insya Allah nanti semoga nanti yang apa yang disampaikan dari Pak Dede dapat dimanfaatkan, dapat diterima dan dapat dipraktekkan Bapak Ibu dalam khususnya dalam pembelajaran ke anak didik kita. Oke. Semoga nanti apa yang disampaikan dapat syukur-syukur dapat kita terapkan, dapat diterapkan.
dan bermuara pada anak didik kita. Mungkin Pak Dede dari sekian lama sudah banyak sekali Pak Dede apa yang Pak Dede terima dari bimbingan guru penggerak, mungkin sudah banyak asam garamnya di pas kemarin musim Zoom itu Pak, Zoom terus apa buatan? Zoom terus. Makanya nanti Bapak Ibu guru nanti yang sudah siap nanti sudah ikut tes guru penggerak, kalau lolos berarti nanti sudah ada singgotakonan Pak Dede karena sudah pengalaman kedua nih. Alhamdulillah seperti itu alhamdulillahnya. Ada yang untuk pitakonan dan juga Pak Dede diharapkan nanti kalau sudah lolos sudah dapat sertifikat, mohon nanti Bapak Ibu yang lolos dibantulah ilmu yang sudah dapat Pak Dede mohon ditularkan ke Bapak Ibu yang lain. Oke. Agar bermanfaat di Pak Dede. Pak Dede tugas-tugasnya nurun. Buatan nurun. Tapi syarat-syaratnya gimana Dede? Kalau masa tugas dikerjakan sendiri, tapi mungkin caranya atau itu ada Pak Dede nanti untuk bahan pertanyaan. Alhamdulillah. Untuk saat ini berarti berapa orang Pak yang di Talang? Talang sekarang ada 4 orang. Ada 4 orang berarti termasuk langkah karena satu kecamatan dari berbagai ratus guru cuma ada 4 orang yang sudah lolos masuk ke program calon guru penggerak. Sekolahnya juga ada sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, dan guru penggerak. Alhamdulillah jasa kita ada Pak Dede sudah mulai duluan. Bapak Ibu, mungkin nanti setelah ini bisa diterapkan apa yang Pak Dede sampaikan, apa yang Pak Dede berikan tentang materi eksaminasi budaya sehat. Monggo untuk segera ditindaklanjuti. Kiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Tifato yang telah memberikan sambutannya, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara yang selanjutnya itu acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita Pak Dede Muhammad. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terus lagi. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya, karena sudah menyempatkan hadir di sini dalam kegiatan diseminasi yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Dan seperti itu sudah menyempatkan waktunya sidongannya apa penyelenggara pihak instansi atau ngobrol ngalor ngidul dengan tak paksa gitu kumpul melu acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mendiseminasikan apa itu budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Nah, selama 1 jam ke depan nanti kita akan apa ya namanya, bercengkrama, takon-takonan, sharing, tanya jawab apa sih yang sudah kita lakukan, apa sih yang sudah kita laksanakan selama pembelajaran di sekolah, khususnya di SD Negeri Wangandawa 02 ini. Baik Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Untuk mengawali kegiatan hari ini, nah di sini saya menampilkan itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ya sini sudah KMM topik 1. Aku kan takon mau bertanya
Ya kan ada dengan PLM dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang Bapak Ibu ketahui tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara apa sih? Coba boleh angkat tangan ya. Berani tak? Yang sudah mengikuti PLM topik 1. Nah, itu kan Filosofi pendidikan iya ya Bang Toro. Iya, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Artinya apa lah ya? Yang nah, baik Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu guru sebagai tenaga pendidik, yaitu memiliki tugas menuntun anak didiknya atau siswanya. Yang selama ini kita laksanakan atau saya laksanakan yaitu seringkali kita bukan menuntun tapi lebih banyak menuntut. Betul ya? Menuntut pengen jadi seperti apa sih sesuai keinginan gurunya. Anak-anak bocah kan, kalau ada anak yang nakal, kalau ada anak yang kurang mampu, kita seringnya itu memberikan suatu punishment kepada dia, menuntut agar anak kita menjadi seperti yang kita inginkan. Namun jika kita melihat filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harusnya menuntun siswa untuk mencapai kodratnya. Kodrat apa ya? Apa yuk? Ketentuannya, bawaan dari lahir. Kodrat menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat keadaan, yang ketiga kodrat zaman. Nah, topik 1 ada. Yang kita ada harusnya kan utang begini. Ada di PMM ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru itu mengarahkan siswa untuk mencapai kodrat-kodratnya. Hitung ya. Yaitu akan mendampingi dan memberikan dukungan kepada murid agar tumbuh sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tentang trilogi pendidikan. Masih ingat Bapak Ibu semboyan kita? Ingat Sosum Widodo. Yang kedua Ingat Mangun Karso. Yang ketiga iya, artinya apa? Di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat motivasi, di belakang memberikan dorongan kepada siswa kita. Nah, itulah yang kita lakukan seharusnya sebagai guru, bukan menuntut siswa kita agar menjadi apa yang seperti kita inginkan, namun menuntun siswa kita agar menjadi apa yang mereka inginkan. Itulah pendidikan nasional yang sekarang ini. Lanjut. Di sini ada pertanyaan. Apa yang terpenting saat ini dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan? Menurut panjenengan? Ayo, menurut panjenengan apa sih yang terpenting dalam proses pembelajaran kita saat ini? Penguasaan anak, boleh. Ada keaktifan dari siswa, bisa. Dari pembentukan karakter,
Ya Bu. Nah Bapak Ibu, dari hal yang kita pelajari, yang kita laksanakan dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, ini Bapak Ibu, yaitu yang terpenting adalah pembentukan karakter dan budi pekerti dari siswa. Mengapa kita lebih dorong mementingkan ini daripada yang lain? Pembiasaan. Pembentukan karakternya sudah terarah, terbiasa ya, begitu. Ada yang mencoba memberikan pendapat yang lain. Mengapa sih pembentukan karakter dan budi pekerti ini lebih penting pada tujuan pendidikan nasional saat ini? Kalau karakternya sudah kuat, materi akan mudah masuk. Betul sekali. Ada yang lain tadi? Mencoba. Ini saya punya sebuah hipotesa. Kalau kita mengajarkan tentang aspek kognitif, pengetahuan, jika guru saat ini dibandingkan dengan Google, lebih pintar mana? Lebih pintar Google kalau masalah kognitif atau pengetahuan. Namun Google tidak memiliki yang kita miliki, kemampuan untuk menumbuhkan karakter anak siswa yang lebih baik, yang lebih luhur. Maka dari itulah tujuan pendidikan saat ini yaitu mementingkan untuk tumbuhnya karakter dan budi pekerti pada diri anak. Dengan tujuan apa? Terbentuknya karakter yang luhur dari bangsa kita. Tidak menciptakan para koruptor baru. Kalau cuma pintar, saya yakin mereka akan menjadi manusia yang licik, manusia yang bisa menghitung-hitung angka-angka, yang bisa menentukan untuk dirinya sendiri. Namun jika karakter sudah terbentuk, insya Allah hal-hal tersebut bisa diminimalisir. Seperti itu tujuannya. Ya Bapak Ibu. Jadi sejauh-jauhnya murid bukan hanya membutuhkan kecakapan kognitif, namun melainkan juga hal yang penting dari seluruh rangkaian pendidikan adalah budi pekerti, akhlak dan moral yang baik. Dan itulah muara akhir pendidikan kita saat ini. Karena maraknya kasus-kasus yang di luar moral kita. Tuh, next. Kemudian budaya positif. Di sini ada kata budaya positif. Menurut saya Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya kebiasaan yang baik. Betul sekali. Jadi untuk menumbuhkan budi pekerti dan karakter yang luhur membutuhkan kebiasaan yang baik. Nah, sebagai budaknya mau menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolahnya. Ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun untuk siswa kita berusaha bisa menciptakan sebuah budaya positif. Maka kita itu terus dalam menciptakan budaya positif, dalam menerapkan berbagai konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol restitusi,
keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ketiga divisi ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul pada saat melaksanakan tugas. Oke, next. Nah, budaya-budaya positif yang tidak kita laksanakan seperti ini ya Pak ya, kejujuran. Nah, ini merupakan contoh-contoh budaya positif yang perlu kita pertahankan ya di SD kita. Tidak sangat bagus sebetulnya, namun ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Next. Nah, ini juga di situ selain budaya positif juga pembelajaran kita kalau bisa itu berpihak kepada siswa. Pembelajaran berpihak kepada siswa yang bagaimana? Siswa aktif, membimbing, mengarahkan, menuntun ya. Intinya siswa senang di dalam pembelajaran. Jangan terlalu ditekan. Kalau di kelas saya sendiri, saya tidak terlalu mementingkan untuk materi, terserah saja. Saya lebih mementingkan bagaimana ya pembentukan karakter siswanya. Kalau materi bisa mencari ilmu di dalam publik tentu saja. Namun dalam pembentukan karakter, saya lebih menekankan ke situ. Next. Nah, budaya positif tadi yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Aku pandai-pandai. Disiplin positif. Tadi ada budaya positif, sekarang ada disiplin positif. Contoh masuk ke Apa sih disiplin positif? Nah, memakai pakaian seragam, masuk kelas tepat tuh. Terus apa lagi masuk sekolah tepat tuh, itu guys. Nah, sebetulnya disiplin positif ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mendisiplinkan perilaku siswa, namun dengan cara yang positif, bukan menekan. Itu yang namanya disiplin positif. Saya apa jawaban jujur ya. Jawaban jujur. Nek kelas ana bocah sing nakal. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatur anak tersebut? Jangan ngomong. Ya, yang baik itu diarahkan. Betul. Jangan terlalu memberikan hukuman. Ya. Apalagi ini anak SD Mangan 2. Nek diberi hukuman senang. Serius. 2 tahun di sini, oh iya, modelnya seperti ini. Saya tahu. Anak tidak mengerjakan PR, tak suruh beli apa sampah, jadi seneng aduh, iya di sini seperti itu. Ternyata karakter anak di sini itu seperti itu. Jadi kita harus supaya dulu harus punya teknik-teknik sendiri selain untuk memberikan hukuman seperti itu ya Bapak Ibu. Soalnya kalau semakin karena bertambah akhirnya kayak ini hukuman yang ini. Oh, karakternya seperti itu. Iya. Lanjut. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah yaitu membentuk murid-murid
yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat ini istilah-istilah baru, unik ya. Pembelajar sepanjang hayat maksudnya apa? Ini berlaku untuk selamanya, bisa berlangsung selamanya. Pembelajar sepanjang hayat, intinya kita sebagai manusia kan terus belajar ya, sampai ajal menjemput kita. Saya mau itu ya makna dari pembelajar sepanjang hayat. Belajar secara terus menerus, mempunyai keingintahuan atas hal-hal yang baru. Nah, upaya dalam budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ya tadi pada disiplin positif, dengan adanya disiplin positif akan memunculkan motivasi-motivasi pada diri siswa. Nah, motivasi-motivasi tersebut menurut para ahli ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ingin disiplin, kita ingin terbiasa karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar tidak? Ngerasa orang terutama PNS ya. Iya. Benar kan? Karena ingin menghindari hukuman dan sertifikasi yang cair, berarti tidak aktif. Itu kan yang pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu aja. Ya, ada beberapa teman yang jika berangkat pagi hanya ingin mendapatkan pujian dari rekan-rekan guru yang lain atau dari kepala sekolah. Ini yang juga termasuk motivasi. Motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan merupakan motivasi eksternal. Sedangkan tadi yang ketiga merupakan motivasi internal. Aneh ya? Nah, dari ketiga motivasi tersebut, menurut panjenengan yang terbaik untuk siswa itu yang mana? Timbul dari diri. Betul sekali. Betul sekali. Pengen makan esok karena hanya pengen makan esok. Rasa tanggung jawab. Iya, rasa tanggung jawab. Seperti itu. Aku pengen ngerjakan PR karena inilah tanggung jawab saya, rasa disiplin saya berasal dari diri kita. Dan yang terpenting, motivasi diri sendiri akan lebih bertahan lama daripada motivasi dari luar. Gitu. Ya, oke itu. Enggak. Contohnya ada baik. Aku pengen tangi esok terus karena apa ya, itulah tanggung jawab saya, motivasi saya atas keinginan saya sendiri, dibandingkan dengan aku pengen tangi terus karena digugah wong kae untuk membanggakan wong kae. Kan beda rasanya, akan lebih bertahan lama atas kemauan sendiri daripada motivasi dari luar.
Nek wong kaya wis ora seneng, ora bubar berarti wis. Kan piye jam piye? Waktu masih bujang. Menciptakan motivasi-motivasi itu sendiri kan, kalau saya sendiri selalu berpikir positif, apa yang saya lakukan itu akan selalu bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Itu kalau saya, sehingga saya pengen lagi. Kalau tak rasa ini bermanfaat untuk saya, juga untuk orang lain, maka saya melakukan hal tersebut. Nah, motivasi dari diri sendiri itu kan beda-beda. Masing-masing punya karakter masing-masing, punya keinginan masing-masing. Apa sih yang mendorong? Ya, seperti itu. Kalau selama ini baik untuk saya dan orang lain, why not? Ayo kita lakukan. Dan saya kira diskriminasi sih, wah. Tapi saya rasa ini akan lebih baik dan pengenalan ini. Nah, ini sudah tadi ya, motivasi terbaik bagi diri siswa, yang itu utamakan motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, Guru hendaknya menghindari pemberian hukuman dan reward yang berlebihan kepada siswa. Nah, fungsinya untuk apa? Meminimalisir motivasi eksternal, membangun kesadaran orang lain itu susah. Bangun kesadaran awak kedepe rodo angel, apa membangun kesadaran orang lain. Tapi insya Allah dengan keyakinan positif semua bisa dilakukan. Ngoten nggih, Bapak Ibu, anak-anak kita, ngoten nggih, jangan terlalu ditekan. Itu pesan. Dekatkan diri dengan siswa. Ngoten nggih. Untuk menciptakan budaya positif, Bapak Ibu, di dalam kelas kita sebaiknya membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas? Apa mana? Apalagi itu keyakinan kelas? Panjenengan pernah karo murid membuat sebuah apa ya? Kalau seperti ini menurut kalian bagaimana di kelas kita? Nah, seperti perjanjian. Terus sekali perjanjian awal pembelajaran. Aturan tapi yang kesepakatan antara siswa dan guru, itulah keyakinan. Akan menilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat antara guru dan murid di dalam kelas. Why? Mengapa keyakinan kelas penting untuk ditanamkan? Bapak Ibu bisa lihat di situ, menanamkan nilai kebajikan pada keyakinan murid dan guru akan lebih memotivasi murid dari dalam untuk melaksanakan budaya positif. Next. Nah, ketika motivasi sudah muncul dari dalam diri murid, maka secara tidak munculkan kesadaran untuk melaksanakan budaya positif. Alon-alonan ya Bapak Ibu ya, mahasiswa kita, jangan terlalu menekan, tapi dekatilah mereka. Anak-anak ini senang. Ya, kita mereka gampang kita dekat dengan mereka. Itu tanpa bukan karena rasa takut, tapi rasa hormat. Tuh, ini Bapak Ibu, perintah gampang kita sudah dekat dengan mereka. Cak tolong digunakan, cak tolong ini ambilkan ini. Kan harus kayak gitu. Insya Allah bisa, jangan terlalu menekan mereka.
Next. Nah, dalam pelaksanaan disiplin positif, guru mempunyai posisi kontrol restitusi. Apa ini posisi kontrol restitusi? Yaitu ada 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima ini sing pernah dilakoni ini, sing sering dilakoni, yang sering dilaksanakan. Jujur apa ada Bapak? Ya, guru sebagai apa di sini? Pemantau. Ini sudah bagus. Ya. Manajer. Kalau kita sudah tingkatnya manajer, berarti kita sudah oke. Sangat baik. Beda dengan hukum. Oke, kita bahas satu persatu. Menciptakan budaya positif, Bapak Ibu, di dalam kelas kita sebaiknya membentuk sebuah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Apa nggak? Apa itu keyakinan kelas? Panjenengan pernah kalau murid membuat sebuah apa ya? Kalau seperti ini menurut kalian bagaimana di kelas kita? Seperti perjanjian. Bukan perjanjian awal kemudian cerai. Aturan tapi yang kesepakatan antara siswa dan guru, itulah keyakinan kelas. Merupakan nilai kebajikan yang saya disepakati secara tersirat di atas surat antara guru dan murid di dalam kelas. Why? Mengapa keyakinan kelas penting untuk ditanamkan? Bapak Ibu bisa dari situ menanamkan nilai kebajikan pada keyakinan murid dan guru akan lebih memotivasi murid dari dalam untuk melaksanakan budaya positif. Oke, next. Nah, ketika motivasi sudah muncul dari dalam diri murid, maka secara tidak langsung memunculkan kesadaran untuk melaksanakan budaya positif. Alon-alonan ya Bapak ya, mahasiswa kita jangan terlalu menekan, tapi dekatilah mereka. Anak-anak ini senang. Ya, kita merintahnya gampang ya, kita dekati mereka. Itu tanpa bukan karena rasa takut, tapi rasa hormat. Tuh, kalau itu berarti gampangnya kita sudah dekat dengan mereka. Tolong benar, tolong menyampaikan ini. Benar saja itu. Insya Allah bisa. Jangan terlalu menekan mereka. Oke, next. Nah, dalam pelaksanaan disiplin positif, guru mempunyai posisi kontrol restitusi. Apa ini posisi kontrol restitusi? Yaitu ada 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima ini sing pernah dilakoni sing sering dilakoni, yang sering dilaksanakan. Jujur apa Bapak? Ya, guru sebagai apa di sini? Pemantau. Ini bagus. Manajer. Kalau kita sudah tingkatnya manajer, berarti kita sudah oke. Sangat baik. Beda dengan hukum.
kita bahas satu persatu. Next. Guru sebagai penghukum sering menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Nah ini guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dia boleh yang sering memberikan hukuman. Kita nggak boleh memberi fisik secara terus. Bukan berani sih. Karena Emang energi. Fisik bukan hanya plak-plok, push up, lari, itu juga fisik. Push up, lari, mengambil sampah itu fisik. Ya. Cuma memang tangan kita jalan. Tapi kan akibatnya kepada fisik. Wah, itu yang dinamakan hukuman fisik. Nah, dan kalau verbal, omongan kita sering memarahi anak. Murid kayak anting ya Bu. Murid kayak anting. Iya. Saya Alvin ya. sama Tapi saya ini juga cerita begini. Dulu waktu itu di kedokteran saya punya murid namanya Adi Wibowo. Dengar saya Alvin. Betul. Dia sukanya jajan. Masalah bisa, isbat apa membaca tidak bisa. Nulis sandi rumput. Ya, dia kan tidak baca hanya lengkap. Sandi rumput. Terus juga mengganggu temannya. Yang saya lakukan apa? Saya tuh sering duduk berdua dengan dia. Si Adi ini itu bareng ngobrol dengan bisa kayak dia sih mengapa di rumah dia tinggal hanya sama kakaknya, tidak ada yang mengawasi, orang tua itu gitu. Lama saya dekati terus, itu sering duduk bareng berdua di konten kelas. Pengen caranya belum sama cara cukup tak seperti itu kan bisa mengajar kemudian akhirnya dia berusaha terus alhamdulillah dia bisa naik tulang dengan syarat itu. Nah, yang saya lakukan itu merupakan model pembelajaran diferensiasi. Nanti setelah ini akan ada lagi Tentang belajar diferensiasi. Alvin menguasai. Tuh. Tapi dia itu tidak mau diam dan kalau semuanya diam dia harus membuat satu yang Betul sekali. Hiper ya, hiperaktif ya. tapi memang ternyata dari belakangnya kan punya adik berhenti jadi memang dia kurang perhatian dari orang tuanya dan orang tuanya kalau kita bilang sama orang tuanya tuh ngambek lah gitu. Jadi saya kalau hal yang misalkan ada selama dulu di kelas 3 itu hampir ada 5 orang tua murid yang datang dan semuanya mau ini langsung ampe nggak mau sama saya itu nggak mau kan. Iya, mau ini langsung ampe tapi kan nggak boleh ya Bu, harus melalui saya juga gitu. Oh iya, hiperaktif ya. Hiper. Sebenarnya pengen diperhatikan pun saja. Ini tak terasa dengan
ketika mereka membuat sebuah ulah, mereka ingin mendapatkan perhatian dari si guru tersebut. Sastri menengaji apa guru ini ayam coba sih ya sering jagung bareng kalau Alvin itu misalnya kayak positif. Nah, orang berlangsung sampai kelas-kelas berikutnya. oke. Kau penasaran lo tentang nih? Penasaran Alvin ya. Ya. Oke, next. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, itu beriman yes. Ketika kita menghadapi seorang murid, seorang siswa yang bermasalah, kita sih menggunakan kata-kata yang menyentuh hati. Jadi biasanya apa? Jadi tidak terima. Ya, si anak agar merasa bersalah. Saya begitu kecewa dengan apa yang kau lakukan seperti ini. Sampai terjebak saya. Iya. Sampai si siswa merasa salah sendiri. Inilah guru positif sebagai pembuat merasa bersalah. Yaitu berdasarkan membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Yang ketiga yaitu guru posisinya sebagai teman. Ini unik. Ya, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, pada di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang sering melakukan guru sebagai teman dengan siswa. Ya. Di sini baik jika hasilnya baik. Akan tidak baik jika hasilnya malah membuat siswa apa ya namanya terlalu dekat, terlalu menganggap guru sebagai teman. Contoh saja gini, kita kalau takut ya kan, yang mana kalau saya ada yang apa? Saya sering menggunakan posisi sebagai teman. Ada yang menghasilkan sebuah positif, ada juga yang menghasilkan hasilnya negatif. Hasilnya positif itu seperti apa? Saya lebih mudah mengontrol mereka. Mereka tidak takut dengan apa yang saya minta, apa yang saya suruh, apa yang harus mereka lakukan. Itu hasil positifnya. Hasil negatifnya apa? Siswa sering merangkul guru. Kalau sedang berjalan, siswa mendapati guru kemudian merangkul. Itu kan hasilnya yang menurut saya negatif. Karena apa? Ya, waduh lagi kebun. Itu ya antara positif dan negatifnya. Tapi kalau saya timbang lebih banyak positifnya, why not? Ayo kita lakukan. Tuh ya, sebagai teman. Jadi kayak enak dengan mereka. Terus saya, berarti kayak gini, masuk ke dunia mereka. Itu akan lebih mudah mengontrol mereka. Itu menurut saya. Next, yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau, yaitu kita berbicara tentang perilaku murid. Bagi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi pada awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa, kita tinggal memantau nih bagaimana perilaku siswa. Nah, jika ada perilaku siswa yang melenceng dari kesepakatan,
kita sebagai komando bisa memberikan sanksi kepada mereka sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, pada kondisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, di sini guru sebagai manajer juga menuntut agar siswa menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, menjadi manajer bagi dirinya sendiri, manusia yang merdeka. Kata kuncinya di situ. Maksudnya bagaimana Robi? Manusia yang merdeka. Apakah bebas? Karena bebas? Apa yang bagaimana? Merdeka. Merdeka manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Betul sekali, manusia yang dapat memerintah dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Itulah manusia merdeka, bukan merdeka yang bebas melakukan apapun, namun manusia yang dapat mengontrol dirinya sendiri, membangun kesadaran sendiri untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan. Itulah manusia merdeka. Nah, jika kita bisa membentuk manusia yang seperti ini, wah, luar biasa berarti kita sebagai guru. Ya kan? Siswa tanpa kita suruh, tanpa kita perintah, mereka sadar untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya, termasuk bernalar. Tapi ini penalaran yang tinggi, luar biasa. Kenapa ini kayak karakter bernalar, kritis, profil belajar Pancasila. Akarnya mau mulai ya. Iya. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Menurut Pak Jenengan, apa posisi yang sebaiknya guru ambil ketika menghadapi sebuah masalah? Posisinya tadi kan ada 5 posisi kontrol tuh. Yang pertama pembutuh, pembuat merasa bersalah, yang tiga teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira yang mana? Manajer? Ya, bisa. Akan lebih baik jika bisa membangun kesadaran siswa. Betul sekali, ini seneng ya kayaknya. Yakin, yuk bareng-bareng. Ayo ya. Next. Nah, di sini ketika panjenengan memilih manajerial, posisi yang paling tepat ada yang namanya segitiga restitusi. Bukan prostitusi ya, tapi restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yo, next. Segitiga restitusi yaitu next yaitu 3 langkah dalam mendisiplinkan siswa dengan cara yang positif. Ya, pada layar Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Langkah yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Cara ngasih ke primer. Ketika murid sedang emosional, mereka tidak mampu menggunakan bagian otak yang rasional, tidak bisa berpikir rasional. Nah, pada bagian menstabilkan identitas ini,
Jadi guru ini, saya memberi contoh saja. Saya menghadapi sebuah permasalahan dengan siswa. Ada siswa saya yang mengalami permasalahan. Dia melakukan sebuah kenakalan. Kemudian dia pasti merasa takut. Saya panggil siswa tersebut. Kemudian saya bertanya ini, kenapa kok kamu melakukan hal itu? Karena setiap perilaku pasti mempunyai sebuah apa? Setiap perilaku pasti mempunyai sebuah alasan. Sebab apa alasan? Nah, kita tanyakan dulu alasannya, kenapa sih kamu melakukan hal itu? Misalnya gini, Pak. Oh, wajar. Setiap anak pasti pernah melakukan hal tersebut. Nah, itu yang namanya menstabilkan. Gawe adem atine bocah intine. Tidak selalu merasa bersalah. Ngademna atine, oh berarti sudah wajar. Apa yang kamu lakukan juga namanya anak-anak tapi masih belajar. Nah, mereka kan, oh iya, tedik hatinya. Orang rasa pedih, tidak merasa takut. Nah, setelah perasaan siswa stabil, barulah kita memvalidasi tindakan yang salah pada siswa yang berperilaku. Nah, di sini guru bertanya, nah, menurutmu apa yang kamu lakukan itu salah atau betul? Nah, biarkan siswa untuk berpendapat sendiri, mengadili diri sendiri, salah Pak. Nah, setelah siswa mengaku salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu itu merasa salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, jadi siswa menemukan solusinya sendiri, tidak melulu dari gurunya yang memberikan solusi. Inilah tujuan dari manusia merdeka. Siswa tersebut mampu berpikir, menentukan apa yang menjadi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Ini nggak sih, ya. Kita usahakan menggunakan segitiga restitusi setiap kali menghadapi permasalahan kepada siswa kita. Ya, Bapak Ibu, itu takoni alon-alon. Insya Allah siswa bisa diajak ngobrol. Oke, lanjut. Nah, muara dari semua ini yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang berorientasi pada cara menuntut murid dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, maka seorang guru perlu memiliki nilai-nilai sebagai berikut, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Saya kira bisa mengartikan makna-makna masing-masing ya, Bapak Ibu, insya Allah. Nah, selain itu juga guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Unik nih. Pemimpin pembelajaran itu yang seperti apa? Ya. Pemimpin pembelajaran itu yang seperti apa sih? Guru harus mampu memanajerial di kelasnya. Tuh, pemimpin pembelajaran
keseluruhannya dimanage dengan baik. Dengan catatan harus tetap berpihak kepada siswa. Ini kuncinya. Yang kedua, coach bagi rekan guru. Ya. Coach berarti sebagai pembimbing atau pelatih bagi rekan guru yang lain. Kalau ada rekan guru yang tidak bisa, ya kita saling membantu. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Ya iyalah, ya. Tuh makanya jangan pelit berbagi ilmu. Kalau ada yang teman yang membutuhkan ya direwani, dibantu semuanya. Gitu ya. Oke, terus. Terus yang berikutnya yaitu guru hebat mampu membawa perubahan yang positif baik bagi diri sendiri, orang lain dan sekolahnya. Nah ini ya, membawa perubahan yang positif bagi diri sendiri, orang lain dan sekolahnya. Itulah guru hebat. Oke, Ibu. Salah satu perubahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu terwujudnya budaya positif di sekolah. Dengan meraih adalah pendidikan yang berpihak kepada siswa atau murid dengan prakarsa perubahan berperan pada prinsip inquiry apresiatif dan tahapan bekerja. Yang pengen bahas loro ini. Tapi nanti panjang lebar waktu nyandak. Cukup sampai ini saja nanti pada lain kesempatan. Inquiry apresiatif itu apa? Tahapan bekerja itu apa? Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, inilah kesimpulan dari pertemuan diseminasi kita. Ini Bapak Ibu, mari kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan disiplin positif kepada anak-anak didik kita agar menjadi lebih baik lagi dan lebih unggul daripada sekolah-sekolah yang lain. Ya, semangat komando 2 itu yang utama. Akhir kata dari saya, ya, guru hebat adalah guru yang memberikan kebebasan berpikir kepada murid, guru yang dirindukan kehadirannya oleh murid dan guru yang mampu menciptakan karakter budi pekerti yang luhur bagi muridnya. Dan yang terakhir yaitu merdeka itu indah, merdeka itu nyaman, merdeka itu selamat, merdeka itu bahagia. Merdeka. Dan yang akhir kata matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Elok dan Bu Devi untuk kesempatannya ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memohon umpan balik dari panjenengan berdua atas diseminasi dan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan tadi ya. Oke. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada jenengan berdua terkait nanti buat refleksi dan umpan balik untuk saya pribadi ya. Karena telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Dari hasil yang tadi saya mengikuti sangat menginspirasi pribadi, sangat terinspirasi dengan tema yang kemarin diskriminasi positif sangat menginspirasi sekali untuk saya pribadi, karena dengan adanya materi kemarin yang saya serap, saya bisa menjadi bahan acuan pembelajaran untuk saya sendiri, terutama di kelas untuk siswa. Salah ngomong. Ya, lanjut aja, Kang potong. Udah. Oke. Belok bagaimana belok?
segala disampaikan oleh Pak Dede. Kemudian budaya positif sangat bagus kalau diterapkan langsung kepada siswa. Perasaan sangat senang sekali Pak menurut saya, karena dengan adanya kegiatan seperti itu kita menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah pengalaman juga dengan isi-isi dari materi itu. Saya bisa membayangkan untuk pengajaran terhadap murid saya. Kalau Belok gimana Belok? Perasaannya? Perasaannya sangat tertarik, tertantang, dan ingin lebih mengetahui sih apa itu budaya positif. Dan dengan penyampaian tersebut saya mempunyai beberapa gambaran bagaimana cara mendidik anak yang benar di zaman era digital yang sekarang ini. Oke. Manfaat dari budaya positif yang sudah disampaikan, terutama untuk pengembangan SD kita, itu manfaatnya sangat banyak sekali, karena di situ kita yang pertama dibiasakan untuk membiasakan siswa mulai dari pertama ya Pak, tentang keagamaan ya. Di situ dibahas bahwa kita sebelum memulai pelajaran diawali dengan membaca doa, kemudian di situ disampaikan juga dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ya Bu Devi ya. Tadarus ya. Tadarus Al-Quran, baik untuk kelas rendah, untuk kelas tinggi terutama ya, untuk kelas rendah kita terapkan juz amal. Selain itu apalagi Bu Devi budaya positif yang baik untuk kita? Untuk mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran juga, karena dengan adanya budaya positif anak-anak dengan kebiasaan baik akan menghasilkan yang baik, output yang siswa yang baik, terarah lebih baik. Oke. Untuk keseluruhan hasil diseminasi hari ini yang saya tangkap sudah cukup baik, namun hanya kurangnya mungkin ada beberapa audiens yang kurang Fokus. kurang fokus dan kurang merespon karena faktor mungkin waktu yang sudah Siang amat apa? siang atau bagaimana. Untuk penyajiannya sudah bagus Pak, kurangnya hanya waktu dari Bu fokusan. Devi gimana? Kurangnya untuk hasil hari ini menurut saya sih sebenarnya tidak ada kekurangan, cuman kurangnya memang waktunya kurang panjang durasinya karena memang keterbatasan kita ya. Berarti lebih baik dipagikan lagi pelaksanaan kalau ada kegiatan diseminasi ya. Iya, kalau bisa lebih dimulai Awal lebih awal lagi. lagi. Oke. Ya. Untuk KBB sarannya lebih sering berkolaborasi, sering memberikan materi seperti hari ini, supaya kita sebagai guru dapat belajar dan mengembangkan ilmu yang kita miliki, yang dimana guru itu dari waktu ke waktu memang harus terus belajar gitu loh Pak. Jadi kita masih butuh bimbingan, butuh materi-materi yang belum kita mengerti ya Bu ya. Oke, siap. Insyaallah. Ya pada menuju arah. Kalau lulus. Amin. Insya Allah saya akan menerapkan di dalam kelas supaya anak didik saya lebih terarah, lebih terbimbing. Kemudian saya juga berfokus pada murid. Oke. Ya. Untuk saya pribadi kedepannya dengan mengikuti kegiatan hari ini,
juga ingin tergerak, ingin merubah dan ingin mengembangkan. Jadi tidak hanya bisa di titik ini, pengennya berkembang sebenarnya melalui dukungan ini. Saya ingin belajar dan belajar mengembangkan potensi yang saya miliki. Bu Devi, gimana? Kalau saya sih kemarin ingin mengikuti guru penggerak karena dari hati saya ingin lebih maju, kemudian ingin lebih mendapatkan ilmu lagi tentang guru penggerak dan penasaran sebenarnya. Penasaran apa sih guru penggerak? Oke. Sudah daftar ya? Sudah angkatan 9 ya. Angkatan 9. Oke, semangat. Semoga sukses, semoga lulus administrasi dan lulus wawancara setelah lulus tes apa itu namanya pretest ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan sudah mau datang ke sini membuat video ini umpan balik untuk saya, refleksi untuk saya sendiri ya. Saya menggunakan untuk refleksi pribadi. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi menjadi guru-guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Amin. Amin. Matur suwun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.